Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat mahasiswa IBIKUS Goro yang mau menjawab eh, soal mengenai penjadwalan proses, oke, perhatikan di slide yang saya kirim terakhir itu ada 15 lembar atau 15 slide yang saya kasih. Oke, saya akan membahas satu persatu. Pertama akan saya perlihatkan dulu algoritmanya. Di algoritma penjadwalan proses itu ada FIFO, fish in, fish out, ada SJF. Di SJF itu nanti ada yang preemptive dan non preemptive. Kita bahas dulu yang pertama. FIFO, fish in, fish out itu adalah di mana penjadwalannya menggunakan proses siapa yang duluan masuk proses pekerjaannya itu akan dikerjakan terlebih dahulu. Nanti selama proses pengerjaan nanti ada pekerjaan berikutnya masuk, nanti diantri. Artinya dia tidak boleh dikerjakan sebelumnya yang pertama selesai. Yang pertama selesai baru mengerjakan kerjaan yang kedua. Kedua selesai mengerjakan kerjaan ketiga. Seperti itu seterusnya sampai pekerjaan itu selesai semua. Sedangkan untuk SJF agak berbeda. Perhatikan kursor saya. Untuk SJF itu ada dua cara, yaitu satu dengan non preemptif, yang kedua dengan preemptif. Untuk non preemptif itu di awal pekerjaan pertama masuk, untuk non preemptif, SJF non preemptif, dia harus dikerjakan dulu sampai selesai. Nah, pada saat lagi dikerjakan ada yang masuk dan lebih pendek prosesnya, tetap dia harus selesaikan dulu. Nah, kalau sudah selesai pekerjaan pertama tersebut, baru dicek yang tadi yang masuk pekerjaan berapa, misalnya pekerjaan 2, 3, atau 4, mana yang lebih pendek. Yang lebih pendek itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi artinya yang non preemptif itu tidak bisa diselah, ya, tidak bisa diselah, hanya bisa selesaikan dulu pekerjaan yang lagi berproses, baru selesai itu baru ditanyakan. Sedangkan untuk SJF yang preemptif itu berbeda. Kalau yang SJF yang preemptif itu pada saat proses lagi berjalan dan dihitung proses lamanya pengerjaan, nah tiba-tiba ada yang masuk seperti intrap atau diselah, maka prosesnya dia harus melihat mana yang paling pendek. Yang proses lagi berjalan itu sisa berapa. Nah ternyata kalau lebih pendek pekerjaan yang kedua yang masuk itu, maka pekerjaan kedua harus dikerjakan. Begitu seterusnya. Jika ada selah lagi, dia lebih pendek nggak dari pekerjaan yang kedua itu. Jadi begitu seterusnya, jadi pekerjaan paling pendek dikerjakan. Kita langsung masuk ke contoh saja langsung. Di sini saya kasih contoh. Perhatikan kursor di layar saya. Vivo example. Di sini ada tabel, di mana tabel ini memperlihatkan proses. Di sini ada 5 proses. Proses pertama, proses kedua, proses ketiga, proses keempat, proses kelima. Apa saja proses ini? Apa saja pekerjaan ini? Itu tergantung kita lagi mengerjakan apa di dalam komputer. Jadi kita anggap pekerjaan pertama itu P1, pekerjaan di komputer yang kita lakukan yang keduanya adalah disebut P2, pekerjaan ketiga dengan P3 dan seterusnya. Di sampingnya, di kolom berikutnya itu ada namanya AT. AT itu adalah waktu kedatangan atau waktu pekerjaan itu masuk. Misal pekerjaan pertama Anda kerjakan di 0 detik. Pekerjaan kedua Anda tambahkan satu pekerjaan itu di detik kedua. Pekerjaan ketiga di detik ketiga dan begitu seterusnya. Semakin lama semakin tinggi detiknya. Sedangkan yang BT di samping kolom berikutnya itu ada namanya BT. BT itu adalah berapa lama pekerjaan P1 itu selesai. Jadi P1 itu selesai membutuhkan waktu 12 detik. Berikutnya P2 yang masuk di detik kedua. Dia membutuhkan waktu 8 detik. Nah, ini semuanya Anda isi. Nah, di soal UAS Anda, nilai P2-nya saya minta adalah nilai penjumlahan dari nomor pokok Anda. Kalau nomor pokok Anda adalah 27, berarti 2 tambah 7 adalah 9. Berarti angkanya bukan 8, tapi 9 nantinya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke grafiknya, gambar chartnya. Atau istilahnya ini kita bisa membaca, kita bisa memetakan. Ya, kita bisa menjadwalkan. Oke, dimulai dari CPU dengan RQ-nya 0, ya. Oke, pertama, pekerjaan pertama masuk di titik 0, yaitu P1. AT-nya 0.
Nah, pada saat AT-nya 0, itu butuh waktu 12. Karena ini adalah FIFO, fish in fish out, berarti pekerjaan ini dikerjakan sampai 12. Nah, selagi pekerjaan dilakukan, ternyata di detik kedua, pekerjaan kedua masuk. Nah, inilah istilah multitasking. Adanya dua pekerjaan dilakukan. Tapi sebenarnya itu tidak dikerjakan. Dia tetap mengerjakan P1 itu. Di detik ketiga ada juga. Di detik kelima juga ada. Di detik 9 juga ada. Jadi ini ada 4 pekerjaan lagi menunggu. Nah, kerjakan P1 sampai di detik 12. Berikutnya, dia akan bertanya, tadi setelah P1 pekerjaan siapa? Lihat di detik kedua, ternyata ada P2. P2 ini dikerjakan berapa lama butuh waktunya BT-nya? 8. Berarti di detik 12 tambah 8 itu akan menjadikan di detik 20 selesainya P2. Nah, P2 ini selesai, dilihat lagi P3. P3 itu butuh waktu berapa BT-nya? 5. Berarti 20 ditambah 5, P3 selesai di detik 25. P4-nya kapan? Berapa lama BT-nya? 2. Berarti di detik 25 ditambah 2, 27. Dan P5 ternyata hanya membutuhkan BT1, berarti 28. Jadi totalnya dari 0 sampai 28. Nah, untuk mengetahui waktu tunggu tiap prosesnya, caranya gampang. Anda bikin kayak gini tabelnya. P1, P2, P3, P4, P5. Nah, untuk P1, karena dia mulai dari awal, berarti nilainya 0. Tidak ada waktu tunggu. Sehingga waktu tunggunya juga hasilnya juga 0. Untuk P2, nah P2 perhatikan. P2 itu dikerjakan setelah P1 selesai, yaitu di titik 12 atau detik ke-12. Nah, berarti rumusnya P2 itu didapatkan waktu tunggunya adalah 12 dikurang 2. Dikurang 2 dapat dari mana? AT-nya P2 itu di angka 2. Jadi dia masuk di detik kedua. Sehingga waktu menunggu proses P2 itu adalah sekitar 10 detik, yaitu 12, yaitu waktu selesainya P1 dikurang AT-nya dari pekerjaan berikutnya, yaitu kurang 2. Sehingga didapatkan 10 detik. Jadi dia menunggu 10 detik. Nah, untuk P3, karena dia selesainya itu di 20, berarti 20 dan waktu masuk P3 itu ada di AT3, berarti rumusnya adalah 20 dikurang 3, sehingga dia harus menunggu 17 detik. Untuk P4 sama. P4 karena selesainya P3 itu di 25 dan waktu masuknya di angka 5, berarti 25 kurang 5. Sehingga hasilnya 20. Dan untuk yang terakhir P5 karena totalnya itu adalah di 27 selesainya pekerjaan P4 dan arrival time-nya itu adalah 9, berarti 27 kurang 9, dia menunggu selama 18 detik. Nah, ini dijumlahkan semua, didapatkan 65, sehingga kita akan dapatkan waktu tunggu rata-rata tiap proses itu sebenarnya 65 dari 17 tadi dibagi 5, 13 satuan detik. Ya. Nah, sekarang kita cari contoh yang berikutnya. SJF yang non preemptive. Ingat, SJF non preemptive artinya kalau ada satu pekerjaan dapat duluan dikerjakan dulu, ya. Nanti kalau ada yang masuk lebih pendek dicuekin, selesaikan dulu. Nanti selesai pekerjaan itu baru dicek siapa yang paling pendek tadi yang masuk. Kita coba. Di sini prosesnya sama, tabelnya prosesnya ada 5, AT-nya sama, BP-nya sama. Nah, bagaimana cara membuat gambaran grafik ininya? Gampang. Pertama kita mulai dari angka pertama, mulai detik 0. Nilai detik 0 itu membutuhkan proses P1 itu atau pekerjaan pertama itu membutuhkan waktu 12. Nah, 12 detik lagi berlangsung, tiba-tiba di detik kedua ada pekerjaan kedua masuk yang nilainya lebih pendek 8. Nah, itu tidak apa-apakan, dicuekin. Selesaikan dulu P1, ya. Di detik ketiga ada yang masuk lagi 5. Tetap ditunggu saja, selesaikan dulu P1. Ingat, dia SJF non preemptive, bukan preemptive ya, SJF non preemptive. Nah, sampai di detik 9 ada satu BT-nya 1 tetap tidak mengubah, selesaikan karena dia di 12. Nah, setelah di 12 barulah pekerjaan yang masuk setelah P1 dicek mana yang paling pendek. Karena SJF ini adalah pekerjaan paling pendek diprioritaskan. Ternyata yang paling pendek itu adalah pekerjaan 5. Pekerjaan 5 atau P5 itu dia masuk di detik 9, tapi pekerjaan cuma 1 detik BT-nya. Sehingga
Dari 12 hanya butuh satu, ya ke 13. Itulah pekerjaan P5. Nah, berikutnya dicek lagi, siapa lagi yang paling pendek? Oh, ternyata pekerjaan P4. Berarti P4 itu pekerjaan yang keempat. Berapa lama butuhnya BT-nya? 2. Jadi dari 13 tambah 2, 15. Ya kan? Nah, begitu seterusnya. Ternyata pekerjaan paling pendek berikutnya bukan P2, tapi pekerjaan P3 atau pekerjaan ketiga. Butuh waktunya 5. Jadi 15 tadi tambah 5. Totalnya 20. Nah, terakhir pekerjaan P2 yang dikerjakan, yaitu totalnya 28. Jadi totalnya tetap 28, tapi waktu menunggunya lebih pendek. Gimana caranya? Nah, seperti tadi, bikin perhitungannya, pekerjaan P1 itu nilainya 0. Ya, karena tidak ada waktu tunggu. Pekerjaan P2, nah pekerjaan P2 gimana caranya? P2 itu dikerjakan di detik ke-20, perhatikan. P2 itu di detik 20 baru dikerjakan P2. Ya, nah di P2 dikurangkan dengan kedatangannya. Waktu kedatangannya berapa? Di 2. Berarti 20 kurang 2, 18. P3 kapan dikerjakan? Di detik 15. Di detik 15 dia datang di AT berapa? AT3. Berarti 15 kurang 3. Berarti 12. P4 dikerjakan di detik ke-13. Kedatangannya di 5. Berarti 13 kurang 5. Dia 8. 8 detik menunggu dia. Nah, yang paling cepat itu memang P5. Karena di detik 12, ya kan, dia masuk di titik 9, berarti dia cuma menunggu 3 detik. Nah, ini ditotalkan semua waktu menunggu semua proses, 41 bagi 5 itu dia waktu tunggu tiap prosesnya 8,2 satuan waktu. Jadi lebih pendek. Nah, bagaimana yang SJF yang preemptif? Nah, perhatikan, tabel prosesnya tetap sama, tapi kita lihat waktu menunggunya. Apakah bisa lebih pendek dari yang pertama 13, yang kedua 8,2. Nah, yang terakhir kita lihat di sini dia bilang 5,4, tapi kita perhatikan dulu. SJF preemptif itu pengerjaannya, ingat, preemptif itu pada saat lagi proses tiba-tiba ada yang masuk, dihitung mana yang lebih pendek. Kalau dia lebih pendek, dia yang dikerjakan. Nanti kalau ada yang masuk lagi, jadi ada yang nyela, mana yang lebih pendek yang masuk itu. Kalau lebih pendek dia yang dikerjakan. Nah, perhatikan. Kita anggap P, kita buat grafiknya di sini ya. Dimulai dari titik awal. Pekerjaan pertama dikerjakan adalah P1. P1 itu butuh waktu 12 detik. Nah, pada saat P1 dikerjakan selama 12 detik, dia tidak dikerjakan selama 12 detik. Karena di detik kedua, pekerjaan kedua masuk. Berarti pertanyaannya, P1 sudah berjalan berapa detik? Iya, 12 kurang 2. Berarti kan dia sisa 10. BT-nya itu 10 sisanya. Karena sudah jalan dari 0 ke 1 ke 2. Nah, di 2 ternyata dia masuk. P1-nya 10, P2 yang masuk butuh waktu 8. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? 10 atau 8? 8 kan? Nah, kalau 8 yang lebih kecil berarti setelah di titik kedua pekerjaan P2 yang dikerjakan. Nah, pada saat pekerjaan P2 dikerjakan sampai ke detik ketiga, ternyata di detik ketiga ada yang masuk pekerjaan yang ketiga. Ternyata pekerjaan ketiga itu cuma butuh 5 detik, 5 dia waktunya. Pertanyaan saya, P2 berapa nilainya? 7, karena sudah 1 detik dilaksanakan. Jadi 8 dikurang 1 sudah 7. Jadi P1-nya 10, P2-nya 7, P3-nya baru 5. Nah, berarti 5 dia akan dikerjakan karena dia paling pendek. Nah, karena dia paling pendek, dikerjakanlah di detik keempat. Ya kan? Masih belum ada yang masuk kan? Di detik kelima ternyata ada pekerjaan P4 yang masuk. Sekarang pertanyaan saya, P3 tadi, pekerjaan 3 tadi 5 dikurang 2. Berapa nilainya? 3. Ya kan? Berarti pekerjaan yang keempat itu ternyata cuma butuh 2. Mana yang dikerjakan yang paling pendek? Ya 2 lah. Berarti pekerjaan 4 yang dikerjakan setelah 5 detik. Detik kelima itu pekerjaan P4 yang dikerjakan. Dia cuma butuh 2. Berarti dikerjakanlah P4. Yaitu 6 dan selesai di 7. Nah, di 7 ini pekerjaan P4 itu selesai pekerjaan keempat. Nah, sekarang dicek lagi, siapa pekerjaan paling pendek? Ya 3 lah. Pekerjaan yang ketiga itu kan sisanya 3. Makanya 3-nya dikerjakan. Pada saat dia 8, ya kan? Berapa pekerjaan ketiga? Menjadi 2. Pada saat dia 9, pekerjaan tinggal 1. Nah, karena pekerjaannya tinggal 1 dan di AT9 pekerjaan 5 masuk dan nilainya 1,
Berarti kan 1 dengan 1. Kalau 1 dengan 1 tetap dikerjakan pekerjaan yang sebelumnya, yang masih 1 juga, karena 1 dengan 1. Tidak ada yang lebih kecil. Berarti P3 dikerjakan sekali lagi di detik ke-10, selesailah pekerjaan yang ketiga, makanya pekerjaan yang kelima baru dimasukkan. Makanya di sini angkanya 10 ke 11. Nah, setelah dia 11, pekerjaan kelima selesai kan? Nah, sekarang pekerjaan siapa yang paling pendek lagi? Pekerjaan keempat sudah selesai, ketiga sudah selesai, kelima sudah selesai. Berarti sisanya P2 dengan P1. P1 itu 10, P2 itu 7. Berarti 7 dulu dong yang dikerjakan. Nah, berarti 11 tambah 7, 18. Nah, 18 selesai, P2 pekerjaan selesai. Berarti sisa pekerjaan siapa yang belum? Ya P1, yaitu sisa 10. Jadi 18 tambah 10, 28. Nah, inilah proses di komputer. Jadi pekerjaannya bergantian. Dia kerjakan yang paling pendek kalau dia menggunakan algoritma SJF preemptif. Nah, bagaimana waktu prosesnya ngitungnya? Gampang. Pertama, P1-nya nilainya 0 karena tidak menunggu. Tiba-tiba dia harus menunggu karena P1 dihentikan di angka kedua. Nah, sehingga rumusnya itu cara mencarinya gimana? 18 dikurang 2 karena kan masuk pekerjaan P2 di titik kedua. Sehingga 18 kurang 2 dapatnya 6. Dia menunggu selama 16 detik. Pekerjaan P2-nya bagaimana? Pekerjaan P2-nya itu di mana ini? Oh, P2-nya di sini 11 kurang 3. Ini 11 ya. Dikurang 3. Ini kan 0 tadi ininya. Ya. Nah, ini 3 nih. Dia selesai di 3 kan? 11 kurang 3 itu dapat 8. Nah, P3 bagaimana? Lihat pekerjaan P3 selesai di mana? Nah, di sini nih. Di 7 dia, ya kan? 7 dikurang 5 karena tadi kan dia selesai di sini. 7 dikurang 5 itu 2. Nah, P4 bagaimana? Lihat. 5 kurang 5. Jadi P4 nggak ada waktu menunggu. Nah, P5 bagaimana? P5 dia dimulai di 10 dan dia dikerjakan di 10, detik 10, tapi dia masuk di 9. Waktu menunggu dia cuma 1 detik. 1 detik langsung dikerjakan. Nah, ditotalkan semua dapat 27, 27 atau 28, ya ini ada kesalahan. 28 bagi 5 itu 5,4. Jadi dia lebih pendek dalam waktu proses. Oke, sebenarnya masih ada lagi kayak Ruth Robin dan segala macam. Cuma ini tidak menjadi soal ujian. Soal ujian saya hanya yang SJF, apalagi SJF-nya non preemptif. Silakan Anda kerjakan, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan. Jangan sampai soal ketiga tidak Anda kerjakan. Karena bagi saya ini agak lumayan tinggi nilainya buat Anda. Oke, terima kasih selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau agak telat pemberian video tutorialnya. Saya anggap Anda bisa mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.